Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melihat bagaimana Isra Mi'raj dalam tinjauan sains. Untuk itu saya berikan waktu sepenuhnya, kurang lebih 30 menit, ke Profesor Dr. Haji Thomas Jamaluddin. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya mudah difahami, saya akan share screen ya, supaya aspek astronomi ini bisa difahami bersama, dan mudah-mudahan bisa membayangkan aspek dari tinjauan sains terkait dengan Isra dan Mi'raj ini. Ya, silakan, Prof. Isra di dalam Al-Quran ini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini terkait dengan Isra. Tapi terkait dengan, jadi Isra ini dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan ini dilaksanakan dalam semalam. Jadi ini yang ya pada zaman itu dan zaman sekarang pun masih sulit membayangkan dengan teknologi pada zaman itu untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu satu malam. Dan yang lebih menimbulkan pertanyaan juga adalah yang disebut sebagai Mi'raj. Dan ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrataha ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayatina rabbihil kubra. Dan sungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, dan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak terpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Dan di dalam hadis ini lebih rinci lagi disebutkan bahwa pada suatu malam malaikat Jibril datang dan membawa Nabi, lalu dibedahnya dada Nabi dan dibersihkannya hatinya dan diisinya dengan iman dan hikmah. Kemudian didatangkan buraq. Ini suatu makhluk yang berwarna putih yang langkahnya disebutkan dalam hadis itu sejauh pandangan mata. Dengan buraq itu Rasul melakukan Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Rasul sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, lalu dibawakan oleh Jibril segelas khamr dan segelas susu. Rasul memilih minum susu. Ini menyatakan bahwa Rasul itu hadir ke Masjidil Aqsa itu dengan fisiknya, karena Rasul di sini minum kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Artinya bukan hanya mimpi, tapi Rasul ini dengan fisiknya hadir di Masjidil Aqsa. Lalu buraq melanjutkan perjalanan memasuki 7 langit. Nah ini ungkapan 7 ini dalam hadis disebutkan, kemudian dalam Al-Quran juga beberapa kali disebutkan apa sih makna 7 langit. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi di sini di hadis ini dirinci. Di langit dunia, langit pertama itu ditemui Nabi Adam. Kemudian bertemu juga Nabi Isa bersama Nabi Yahya di langit kedua. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, dan di langit keenam bertemu Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh itu bertemu dengan Nabi Ibrahim.
Nah, ini kita tidak bisa bertanya di mana langit pertama, kedua, ketiga, dan sampai dengan langit ketujuh. Dan ini yang nanti mungkin Buya bisa menjelaskan dari aspek lebih dalam lagi, makna langit yang dikunjungi oleh Rasul bersama dengan Jibril ini. Tetapi nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mungkin menyebut terkaitan sab'a samawat. Kemudian di langit ketujuh dilihatnya Baitul Ma'mur, tempat 70.000 malaikat. Ini ungkapan 7, 70, dan 70.000. Ini juga perlu mendapat perhatian juga. Di sana ada 70.000 malaikat sholat setiap harinya, dan setiap malaikat hanya sekali memasukinya dan takkan masuk lagi. Jadi bisa dibayangkan kalau seharinya 70.000 dan itu hanya sekali masuk, maka sekian ribu tahun itu sudah berapa malaikat yang ada. Kemudian perjalanan dilanjutkan Sidratul Muntaha yang tadi disebutkan dalam surat An-Najm tadi. Ya, Sidratul Muntaha ini disebut sebagai tumbuhan sidrah yang tak terlampaui, suatu perlambang batas yang tak seorang manusia pun atau makhluk lain bisa mengetahui lebih jauh dari itu. Dan dari Sidratul Muntaha didengarnya kalam-kalam atau pena. Dari Sidratul Muntaha dilihatnya pula 4 sungai, 2 sungai non fisik di surga dan 2 sungai fisik yang zahir di dunia, itu sungai Efrat di Irak dan sungai Nil. Jadi di sini juga ada gambaran aspek fisik dan non fisik. Jadi ada sungai di surga, ada sungai di bumi juga. Dan puncak perjalanan ini adalah diterimanya perintah salat yang semula 50 kali, kemudian turun menjadi 5 kali dalam sehari dan semalam. Nah, hal yang bisa digali dari sains terkait dengan Isra dan Mi'raj ini, apa sih sesungguhnya 7 langit ini? Apakah 7 langit itu dimaknai lapisan-lapisan langit? Seolah-olah bumi ini dilingkungi oleh kubah langit. Kemudian dulu waktu kecil saya seringkali kalau menghadiri acara Isra dan Mi'raj itu Mubalik kemudian menceritakan seolah-olah Rasul bersama Jibril ini naik ke lapisan-lapisan langit. Tapi apa sesungguhnya makna 7 langit kalau ditinjau secara sains? Dan Isra dan Mi'raj ini mungkin lebih tepat kalau disebut sebagai perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Kita ini dibatasi oleh dimensi ruang waktu. Dimensi ruang itu kita selalu berbicara besar kecil, jauh dekat, dan juga waktu. Kita bicara waktu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tapi dalam Isra Mi'raj ini, Rasul itu keluar dari dimensi ruang. Jadi jarak antara Mekah dan Palestina yang biasanya ditempuh dengan kendaraan paling cepat waktu itu dengan kuda, itu biasanya cukup waktu lama yang diperlukan. Nah, ini hanya dalam semalam bisa dilakukan. Kemudian keluar dari dimensi waktu juga, Rasul bertemu dengan para nabi, kemudian perjalanan yang biasanya lama itu juga dilakukan hanya dalam waktu semalam. Kemudian bertemu dengan para nabi, kemudian juga diperlihatkan surga dan neraka, kemudian diperlihatkan juga terkait dengan sungai yang ada di surga dan ada yang di bumi. Artinya ini keluar dari dimensi ruang dan juga keluar dari dimensi waktu, karena kita selalu membayangkan bahwa surga itu seolah-olah nanti setelah hari kiamat, tetapi Rasul ditunjukkan dengan surga tersebut. Nah, apa sih yang langit yang dimaksud dalam kisah Isra dan Mi'raj? Dan juga mungkin sekalian kita hubungkan juga langit yang sering disebut di dalam Al-Quran. Apakah langit ini yang biru? Langit tidak selalu biru. Kalau sore hari menjelang matahari terbenam atau sesaat setelah matahari terbenam, atau pagi menjelang dan sesaat setelah matahari terbit,
kita melihat langit yang berwarna merah. Dan pada malam hari kita melihat langit yang berwarna hitam. Karena sesungguhnya langit warna biru, warna merah, warna hitam ini hanya karena hamburan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Kalau tidak ada atmosfer bumi, tidak ada udara, maka langit tidak akan berwarna biru. Jadi cahaya biru itu hanya karena hamburan cahaya matahari oleh atmosfer. Dan pada sore hari saat matahari terbit atau terbenam, itu juga cahaya merahnya dari matahari itu yang kemudian dihamburkan oleh atmosfer juga. Dan pada malam hari ketika matahari terbenam, maka kita akan melihat langit yang berwarna hitam. Dan kalau kita menjadi astronot, kita juga akan melihat langit yang berwarna hitam karena tidak ada atmosfer di antariksa atau di luar angkasa sana. Dan kita bisa melihat matahari, bulan, dan bintang itu bisa berdampingan. Ini berbeda kalau kita melihat matahari pada siang hari, bintang-bintang tidak akan terlihat karena cahaya matahari dihamburkan oleh atmosfer itu mengalahkan cahaya bintang. Dan dalam Al-Quran sering disebut terkait dengan sab'a samawat tibaqa, 7 langit yang bertingkat-tingkat. Ya, dan ini banyak ayat yang mengungkapkan seperti itu. Dan dulu konsep 7 langit itu ya seperti lapisan-lapisan ini. Jadi dulu dibayangkan bumi itu adalah pusat dari alam semesta. Kemudian di langit pertama ada bulan, langit kedua ada Merkurius, langit ketiga ada Venus, langit keempat ada bumi, kemudian langit kelima ada Mars, langit keenam ada Jupiter, dan langit ketujuh ada Saturnus. Dan konsep itu yang mempengaruhi atau yang melahirkan konsep sepekan 7 hari. Jadi dimulai yang paling jauh itu Saturnus, itu dianggap mempengaruhi kehidupan manusia di bumi ini dari jam ke jam. Dimulai dari Saturnus, maka hari pertama yang dipengaruhi Saturnus disebutnya hari Saturnus. Kemudian jam berikutnya akan dipengaruhi oleh Jupiter, kemudian Mars, kemudian Venus, Merkurius, kemudian bulan, dan berulang lagi 7 benda langit ini. Kemudian maka setelah 24 jam hari berikutnya jatuhnya di matahari dalam urutan tersebut, maka disebut setelah hari Saturnus itu Saturday, itu disusul menjadi hari matahari Sunday. Kemudian nanti diurutkan lagi itu jatuhnya ke hari bulan itu Moon, Monday. Kemudian di berikutnya disusul lagi hari Mars atau Tuesday. Kemudian dilanjutkan ke hari Merkurius itu Wooden, maka Wednesday. Kemudian dilanjutkan ke hari Jupiter itu Thorn, Thursday. Dan kemudian dilanjutkan ke hari Venus itu Friday. Jadi itu konsep 7 langit itu mempengaruhi penamaan hari yang kemudian seolah-olah kehidupan manusia di bumi ini dipengaruhi oleh 7 benda langit yang dulu diasosiasikan sebagai penguasa langit atau sebagai dewa-dewa. Dan dalam tafsir-tafsir lama pun sama, konsep sab'a samawat itu masih menggunakan konsep seperti ini. Tapi ini konsep yang lama yang sekarang tidak berlaku lagi karena bumi ini bukan pusat alam semesta. Konsep yang berikutnya kemudian ini oleh Copernicus itu mengatakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta. Tapi sekarang bukan matahari sebagai pusat alam semesta. Matahari ini hanya sebagai pusat tata surya saja. Nah, dalam konsep baru, pemahaman sab'a samawat ini bisa dilihat antara lain dalam surat Luqman ayat 27 ya. Jadi di sini dikatakan walau annama fil ardi min syajarati aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai pena dan laut dijadikan
sebagai tintanya dan ditambah lagi dengan 7 lautan lagi sesudah habisnya, maka tidak akan habis-habis kalimat Allah. Sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Logikanya kalau ditambah dengan 7 lautan lagi tidak akan habis, kita bisa bertanya apakah kalau ditambah dengan 10 lautan, 100 lautan, 1.000.000 lautan, kalimat Allah akan habis? Tidak, karena Allah berbeda dengan makhluknya dan ilmu Allah itu tidak terbatas. Jadi ditambah berapapun lautan ini tidak akan habis. Jadi ungkapan 7 laut, kemudian dalam ayat-ayat lain juga disebutkan kalau kita berinfak itu ibarat menanam sebiji benih menghasilkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai menghasilkan 100 butir. Jadi satu benih menjadi 700 butir. Maka demikianlah demikianlah Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang berinfak. Jadi 7 ini bisa dimaknai dalam Al-Quran itu adalah jumlah yang tak berhingga banyaknya. Kalau disebut sebagai benda langit yang sab'a samawat, 7 benda langit, yaitu harus dimaknai sebagai benda-benda langit yang tak berhingga banyaknya. Ketika disebut sab'a samawati tibaqan, 7 langit yang bertingkat-tingkat, ini karena benda langit itu jaraknya berbeda-beda. Yang paling dekat itu adalah bulan. Kemudian nanti akan kita lihat lagi ada planet-planet yang lain itu masih di tata surya, dan yang tadi yang di awal yang disebut sebagai langit warna biru, kemudian warna merah, warna hitam itu hanya karena cahaya dari matahari saja yang dihamburkan oleh butir-butir atmosfer ini yang kemudian menampakkan sebagai cahaya biru pada siang hari. Kemudian saat matahari terbit atau terbenam ini menjadi merah karena cahaya merah ini yang diteruskan kemudian dihamburkan oleh awan dan partikel-partikel atmosfer. Dan kalau kita lihat sebagai langit itu adalah segala sesuatu yang di atas kita, maka satelit-satelit ini pun yang mengorbit bumi ini disebut sebagai benda langit, walaupun ini benda langit buatan. Kemudian bulan ini adalah benda langit alami yang paling dekat dengan bumi. Dan di tata surya kita, bumi ini hanya sebagai planet kecil. Matahari ini ukurannya 1,3 juta kali besar bumi. Kemudian ada Merkurius yang kecil sekali, kemudian ada Venus, kemudian bumi, ada Mars. Ini 4 objek ini kecil-kecil. Kemudian Jupiter ini raksasa 1.300 kali besar bumi. Kemudian Saturnus, Jupiter dan Saturnus, kemudian Uranus dan Neptunus. Ini 4 objek benda langit yang tata surya yang besar sekali. Kemudian Pluto sekarang tidak dianggap lagi sebagai planet. Itu karena dianggap sebagai planet kerdil dengan banyak sekali objek-objek yang baru ditemukan. Dan itu langit dalam konteks di tata surya kita. Dan matahari kita yang tadi 1,3 juta kali besar bumi itu masih kalah dengan bintang-bintang yang lain. Ini matahari itu hanya sudah kecil sekali kalau dibandingkan dengan bintang Sirius, bintang Pollux, kemudian bintang Arcturus. Dan ini kalau dilihat lagi ini ada Betelgeuse, kemudian ada Antares, ini bintang-bintang super raksasa ya. Jadi kalau kita lihat ini bintang Antares ada rasi Scorpio, ini ada warna bintang yang merah itu adalah bintang Antares. Ukurannya ribuan kali besar matahari kita. Nah, itu dari segi ukurannya. Kemudian dari segi jarak ini juga tak berhingga jauhnya bintang-bintang tersebut. Bintang yang paling dekat itu jaraknya 4,2 tahun cahaya. Artinya cahaya dari bintang ini mencapai ke bumi itu perlu waktu 4,2 tahun cahaya. Padahal cahaya ini merambatnya 300.000 km per detik. Jadi ketika kita bicara alam semesta, kita tidak lagi bicara terkait dengan menggunakan kilometer, tapi kita gunakan tahun cahaya. Artinya berapa lama cahaya itu sampai ke bumi kita atau sampai ke detektor yang kita pasang. Jadi ada yang ini yang paling dekat 4,2 tahun cahaya. Matahari itu jaraknya hanya 8 menit cahaya. Banyak objek-objek yang jaraknya itu bisa miliaran tahun cahaya. Karena umur alam semesta ini 13,7 miliar tahun.
Dan matahari ini bukan pusat di alam semesta, matahari hanya di salah satu lengan dari galaksi kita. Jadi galaksi kita kira-kira bentuknya seperti ini, dan matahari bukan di pusat galaksinya tetapi hanya di salah satu lengannya. Dan galaksi yang seperti ini yang isinya ratusan miliar bintang itu jumlahnya bisa miliaran bintang, jumlahnya bisa ratusan miliar galaksi. Dan ini galaksi-galaksi tetangga kita yang juga luar biasa. Dan galaksi-galaksi itu kalau kita gambarkan dalam skematik seperti ini, semua titik di sini itu bisa mungkin puluhan galaksi. Jadi galaksi-galaksi di alam semesta itu membentuk gugusan-gugusan yang disebut sebagai super cluster. Dan inilah alam semesta yang jumlahnya tak berhingga banyaknya, dan jaraknya juga tak berhingga. Ini yang disebut dalam Al-Quran itu sab'a samawat, tujuh langit. Nah, tetapi pengertian 7 langit yang dikunjungi Rasul bersama Jibril itu bukan dalam makna seperti ini. Nanti orang bertanya, ketika di langit pertama itu ada bulan, apakah Nabi Adam ada di bulan? Tidak. Kemudian ya objek apa lagi yang disebut sebagai langit kedua, dan seterusnya. Jadi Isra dan Mi'raj itu perjalanan apakah? Jadi Isra dan Mi'raj jelas bukan perjalanan penerbangan biasa, bukan penerbangan antar negara, bukan juga penerbangan keluar angkasa. Isra dan Mi'raj itu bisa disebut sebagai perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Kita ini manusia hidup di bumi ini terbatas oleh dimensi ruang waktu. Kita selalu berbicara tentang ruang. Jarak antara Mekah dan Palestina ini jauh, dan juga kita ketika bicara ruang waktu itu berbicara soal ukuran jauh, dekat, besar, kecil. Nah, tetapi Rasul bersama Jibril ini diajak keluar dari dimensi ruang, dan ini yang ditunjukkan dengan perjalanan Mekah dan Palestina itu hanya ditempuh dalam sekejap. Kemudian perjumpaan dengan para nabi dan juga gambaran di sungai di surga ini terkait bahwa Rasul itu keluar dari dimensi waktu. Jadi Rasul bisa bertemu dengan para nabi yang sesungguhnya sudah wafat, dan juga dijelaskan terkait dengan surga dan neraka yang kita bayangkan itu adanya setelah hari kiamat. Jadi ini Rasul memang diajak keluar dari dimensi ruang waktu. Nah, analogi perjalanan keluar di dimensi ruang waktu kira-kira seperti ini. Kalau ada suatu alam 2 dimensi, alam 2 dimensi itu seperti lembaran lah. Kalau misalkan ada makhluk, misalkan semut, dari titik ini kemudian ke titik ini perlu jalan lama sekali, harus berputar. Ini karena hidup di dua dimensi. Tapi kalau kita yang hidup di 3 dimensi, itu apa susahnya memindahkan makhluk dari sini, sebut aja ini semut, tidak perlu harus ke sini itu, tapi bisa keluar dari 2 dimensi ini, kita pindahkan ke arah sini. Nah, ini analoginya seperti itu. Kalau kita terbatas pada dimensi ruang waktu antara Mekah dan Palestina itu perlu waktu lama. Kemudian ke Sidratul Muntaha, nanti kita bertanya lagi di mana Sidratul Muntaha. Nah, kata di mana itu sesungguhnya karena kita terbatas pada dimensi ruang. Kita selalu bertanya ada di mana. Palestina jelas kita ketahui, tapi kalau Sidratul Muntaha itu tidak bisa kita ketahui. Jadi kita tidak bisa bertanya di mana Sidratul Muntaha, karena itu keluar dari dimensi ruang. Kita tidak bisa bertanya di mana. Kemudian kita juga Rasul keluar dari dimensi waktu sehingga bertemu dengan nabi yang sesungguhnya telah wafat. Nah, itu perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Saya kira itulah hal-hal pokok yang bisa dijelaskan. Nanti dari aspek maknanya mungkin Buya akan menjelaskan lebih rinci dari Isra, terkait dengan Isra dan Mi'raj. Saya kira demikian kajian singkat terkait dengan Isra dan Mi'raj dalam pandangan sains.
Saya kira demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Profesor Dr. Haji Thomas Jamaluddin MSc telah berbicara banyak tentang bagaimana menjelaskan Isra Mi'raj dalam tinjauan sains, dan tadi berbicara tentang universe yang sangat luar biasa. Saya hanya mengatakan atau ingin mengatakan Allahu Akbar, luar biasa, sesuatu yang baru dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Thomas Jamaluddin MSc. Dan kali ini kita akan dengarkan bersama bagaimana pemaparan tentang Isra Mi'raj dalam tinjauan sains yang akan disampaikan oleh Buya Zakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carampingan Indramayu. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Berbicara tentang Isra Mi'raj ini menjadi masalah besar sesungguhnya. Tapi saya rasanya agak tenang ya, karena kita bicara dengan Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, ya, seorang ahli di bidang kosmologi atau dan astronomi. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini telah menimbulkan kegaduhan besar di kalangan umat Islam, antara pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya juga terdapat kino-kino, yang percaya pun terdapat kino-kino juga. Semua umat Islam yang percaya iya, tetapi juga beda percayanya. Seperti Mu'tazilah percaya, tapi mereka mengatakan itu perjalanan ruhani, bukan jasadi. Lalu Ahli Sunnah wal Jamaah yang mendukung perjalanan jasad itu dengan dalil, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya. Kalau abdul itu kan physically, jasadnya itu. Tetapi juga timbul persoalan lagi, bi'abdi ini siapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad itu bukan yang diberangkatkan itu. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Isra sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor Kamarudin, coba kita lihat, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Mereka bertanyakan, bi'abdi ini siapa? Tidak disebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya, wa ataina Musal kitab, bukan Muhammad, Nabi Musa. Yang ini Nabi Muhammad, Musa. Ini bermasalah. Jadi ini bersekali. Ya. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah, ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul, yang bunyinya seperti itu, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda, terjadinya pada abad ke-11, tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu, Isra dan Mi'raj. Ini juga menjadi masalah juga. Ini kita cerita
kegaduhan setelah terjadi itu. Kemudian yang dipertanyakan lagi, orang menganggap bahwa Isra ini sebagai suatu mukjizat. Mari kita bicara tentang mukjizat. Salah satu faktor yang sangat paling substantif dalam menentukan kemukjizatan adalah kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, melanggar hukum alam yang umumnya terjadi. Dan yang kedua adalah ada saksi, eyewitness, ada saksinya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta asli, diusap bisa melihat lagi. Banyak yang melihat. Nabi Musa memukul orang mati dengan pahanya sapi, lalu dia bisa bangkit lagi. Hasilnya banyak. Nabi Yusuf juga sama, bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku atau Zulekha? Si bayi mengatakan kalau baju Yusuf yang sobek depannya berarti Yusuf yang salah, Zulekha yang benar. Tapi kalau yang sobek baju belakangnya berarti Yusuf benar, Zulekha yang salah. Itu ngomong di depan orang banyak. Nabi Musa juga sama, memukul lautan terbelah menjadi dua, umatnya melihatnya. Nah, sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak? Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya, kalau nggak salah namanya itu. Dia cerita, dia nginep di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta tadi jam 8 lebih 20 menit dari sini. Dia cerita kok. Ya, nah itu. Jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak? Pertanyaan. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada tahun kedua setelah hijrah. Siapa yang kapan dinobatkan atau konsensus ya atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak, otoritas yang memberi nyebutnya dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar. Lalu dibangun masjid itu semua. Waktu Nabi belum ada masjid, belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman, tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog, ya tempat ibadahnya. Nah, Mekah Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu, dan belum ada orang sholat di situ, dan itu belum sebagai masjid. Ada juga Allah sebagai musola, ya kan, sebagai musola dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Nah, karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini juga perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Kemudian sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekap, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak.
ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang menunjuk ke digoyang-goyang, ada yang tidak. Semuanya berbeda. Jujur saja, Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Hadisnya mengatakan hanya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Kita tidak mendapatkan informasi yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Pernah saya konfirmasikan dengan Dr. Quraish Shihab. Saya bilang, Pak Quraish Shihab, kita ini sholat bermacam-macam. Yang benar mana? Kunut atau tidak? Baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihahnya pakai basmalah atau tidak? Sedekap atau selonjor tangannya? Waktu nunjuk di wayang-wayang atau tidak? Semua mengatakan Rasul begini. Yang sedekap mengatakan Rasul sedekap, yang tidak sedekap mengatakan Rasul tidak sedekap. Yang bilang kunut sunut Rasul kunut, yang bilang mengatakan tidak kunut ya Rasul tidak kunut. Bahkan saling bidah membidahkan, di ujungnya saling menuduh masuk neraka. Gara-gara kunut masuk neraka. Ini jadi persoalan. Nah, persoalan Islamiyah ini sampai sekarang ketika kita bicarakan dengan secara rasional, saya banyak gagal. Di penghujungnya malah bertengkar pokoknya. Masing-masing dia mengatakan pokoknya. Ya sudah, pokoknya maksud itu lagi. Jadi ini penting sekali for semacam ini kita bilang dengan ahli gitu. Ya. Banyak persoalan semacam itu. Dan kemudian Pak Quraish mengatakan karena Rasulullah yatanawwa'u fi salatihi. Nabi itu salatnya bervariasi. Jadi kadang-kadang sedekap, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca kunut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang usul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca Fatihah, kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang baca Fatihah, baca basmalah, kadang-kadang Fatihah tanpa basmalah. Begitu kira-kira kata Profesor Dr. Syekh. Saya bilang ya udah, kalau begitu saya pengen sholat seperti Nabi seperti itu. Nanti digoyang-goyang, nanti kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Boleh nggak? Ketawa dia. Ini jadi persoalan. Dan juga kebanyakan hadis-hadis Nabi tentang sholat itu nggak ada hadis mutawatir. Semuanya hadisnya hadis ahad semuanya. Kalau hadis ahad itu berbeda-beda. Kalaupun sahih, sahih li ghairihi. Kalaupun hasan, hasan li ghairihi. Jadi mencapai dengan sahih itu karena ada hadis lain yang lafadznya yang sama, lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Jadi sahih li ghairihi. Nah, kembali lagi. Kemudian kita menemukan persoalan alam semesta ini 1 sampai 2 triliun galaksi ya di seluruh alam semesta ini yang dapat diamati. Kemudian juga ada 51 galaksi ya dalam grup lokal gitu informasinya. Itu ada 100 juga ada 100.000 galaksi yang terdapat dalam super gugus Virgo. Kemudian pada tahun 1980 ini Lions Group ya of Galaxies ini menyatakan ada 425 kelompok galaksi ya dengan 3.933 anggota galaksi. Kemudian galaksi Zoo adalah sebuah proyek ya yang bertujuan untuk membuat daftar yang lebih lengkap ya. Itu pada bulan Juli 2007 untuk mengklasifikasi lebih dari 1 juta gambar galaksi ya dari Sloan Digital Sky Survey ya. Tetapi itu semuanya tanpa tidak diberi nama ya, yang jelas masih pakai kode, pakai angka-angka saja semuanya itu. Kemudian galaksi-galaksi yang bisa teramati dengan mata telanjang ini banyak sekali, ada sekitar 17 lah dari mulai
galaksi Andromeda, galaksi Mata Hitam, galaksi Bode, ya Cartwheel, ya galaksi Cerutu, galaksi Komet, Kosmos, Redshift, kemudian objek dan sebagainya, sampai pada galaksi Bima Sakti yang kita miliki. Dan matahari yang tata surya kita ini ada dalam galaksi Bima Sakti, yaitu Bima Sakti ya. Sebenarnya kalau di sana kan namanya The Milky Way, itu dari mitos Yunani, seorang ratu, seorang dewa lah gitu, dewi gitu, sedang tertidur. Ketika bangun ada bayi di sampingnya, dia sedang menyusu di dirinya. Dia bangun kaget, ini bayinya siapa? Enak aja terus ini nyuruh saya, dipaksa ditarik, dilemparkan, jatuh ke bumi. Itu ceritanya kan gitu. Lalu susunya berhamburan di angkasa ini dan bayinya jatuh. Itulah manusia yang pertama kali di dunia, turun di dunia. Dan itulah makanya galaksi kita disebutnya galaksi The Milky Way. Itu cerita, itu kira-kira begitu Pak Profesor. Nah, lalu kemudian di mana letaknya? Itu di tengah-tengah galaksi kita ini. Tidak di dekat pusat dan itu bagian luaran. Dan matahari kita ini bintang sedang. Tidak besar juga tidak kecil. Cahayanya juga tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Dan dia punya planet yang mengelilinginya dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, kemudian Mars, ya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan sebagainya. Kalau bulan itu bukan planet tapi itu satelit. Ya, bukan planet, tapi satelit gitu. Dan kemudian juga ini matahari di tengah-tengah galaksi seperti satu titik debu yang sangat kecil sekali. Buminya nggak kelihatan. Oke deh, kita mendekat sedikit ya, sehingga bumi kelihatan satu titik, satu butir seujung jarum. Saya mau nanya, di mana Ka'bah? Di situ, titik itu. Di mana Madinah? Ya di situ, di titik itu. Washington DC mana? Ya di titik itu. Moskow mana? Ya di titik itu. Indonesia? Ya di titik itu. Ada jarak nggak? Ada. Persoalan. Jadi yang namanya jarak itu di mana kita berada. Itu ceritanya. Kemudian persoalan waktu. Sebetulnya yang lebih mencerminkan nama-nama planet itu hari dalam bahasa Perancisnya Mercury, Samedi, Dimanche, ya kan itu daripada Inggris mah, karena nama-nama dewa-dewa semacam itu kan lebih dekat dalam bahasa Perancisnya. Sekarang yang perlu kita ketahui bahwa sejak kapan waktu itu terlahir? Waktu itu ada atau tidak ada? Bagaimana munculnya waktu? Bagaimana persepsi waktu? Seperti apa? Manusia dulu tidak tahu waktu. Taunya ya kalau siang terang, kalau malam gelap, nanti sebulan sekali matahari bulannya bulat sebagainya. Kemudian kalau matahari ada di kutub utara banyak hujannya jarang, ada hujan. Baik kalau ada di kutub selatan itu banyak hujan. Nah, kemudian bayang bergeser. Nah, itulah. Maka kapan orang itu membuat waktu? Itu dalam sejarah Yunani, sejarah Mesir kuna. Itu mereka menentukan waktu itu dengan pakai tongkat, ditancapkan tengah padang pasir. Nah, ini bayang-bayangnya ini menjadi ukuran waktu. Kalau bayang-bayangnya ini ke sebelah utara, berarti matahari ada di sebelah selatan, itu berarti musim dingin. Ya kan begitu. Kalau bayang-bayangnya ada di sebelah selatan, berarti matahari ada di sebelah utara, berarti musim panas.
Kemudian bayang-bayang sendiri ketika lurus dengan tongkatnya, matahari di atas, itu namanya tengah hari, dan seterusnya. Kemudian dengan menggunakan dengan pasir, ya dibalik lagi gitu, sampai jam yang pakai mekanik semacam ini. Nah, apakah lalu dari mana mereka membuat aturan 1 minggu 7 hari? Ya itu kan kata mereka. Saya di Jawa di sini Pak Profesor, kita menghitung 1 minggu itu tidak 7 hari kok 5 hari. Orang Cina menghitung waktu 1 minggu 12 hari. Di Swahili di mana? Di Afrika itu 1 minggu 4 hari. Kita kan 5 hari ya. Pohon wage, pohon pagi. Kita bukan 7 kok. Jadi ternyata kan penanggalan berbeda-beda. Nah, disitulah maka terjadi satu perbedaan. Nah, ketika orang Eropa, ya peradaban Masehi, namanya kalender Masehi, itu kan dicangkolkannya dengan matahari. Orang Islam menyangkolkannya dengan bulan, namanya Qamariyah. Kalau ini Syamsiah, maka terjadi perbedaan hitungan. Bisa saja 100 tahun Qamariyah, tapi Syamsiahnya nggak sampai 100, paling 89 sekian. Karena bedanya adalah 11 hari setiap tahun itu. Nah, kemudian bagaimana? Apakah betul 1 hari itu 24 jam? Tidak, tetap ada kurangnya sekian menit. Kita 23 jam 50 jadi kurang 4 menit lah bedanya. Jadi makanya ada tahun kehabisan dan sebagainya. Jadi itu semuanya adalah masalah-masalah yang sangat relatif semuanya itu. Dan Big Bang juga kalau nggak salah 11 tahun yang lalu pernah disesuaikan terlambat 4 menit waktu itu. Ya, ini jadi waktu itu sebetulnya di mana sih? Dasarnya apa? Waktu itu ada syarat pertama, ada ruangan, dan yang kedua ada benda yang bergerak yang menjadi patokan, yang rutin yang rutin gitu. Nah, andaikan matahari, andaikan bumi ini tidak berputar, ada besok nggak? Ada kemarin nggak? Nah, itulah nanti sorga itu kenapa menjadi abadi, karena di sorga nanti alamnya tidak ada bulan, tidak ada matahari, tidak ada benda langit yang bergerak, semuanya dalam keadaan stabil. Makanya ya tidak tua-tua gitu aja. Itu kemudian lagi, apakah waktu kita di bumi ini sama dengan di bulan? Beda. Pak Haji Fuad istrinya melahirkan anak di bulan. Pak Toto punya anak melahirkan di bumi pada detik yang sama. Nanti ternyata anaknya Haji Fuad umurnya baru 30 bulan, anaknya Pak sudah 30 tahun. Karena perbedaan waktu. Jadi di mana kita berada posisi ketika kita berada di luar bumi, maka kita tidak terikat dengan batasan waktu yang berlaku di bumi. Kedua, ketika kita bisa berjalan, mengendarai sesuatu kendaraan dengan kecepatan cahaya, yang kecepatannya itu 200.000 km per detik. Jadi kalau Anda punya kendaraan yang kecepatannya cahaya, itu 1 detik bisa keliling dunia 7 kali. Berarti kecepatan cahaya kita berarti keluar dari dimensi waktu semacam ini. Nah, buraq itu adalah barqun, kilat. Jangan-jangan itu adalah simbol kendaraan yang dipakainya dengan kecepatan cahaya semacam itu. Tetapi gambar imajiner
kuda yang kepalanya perempuan cantik itu gambar imajinasi itu. Mau percaya atau tidak. Nah, saya ingin umat Islam jangan bertengkar masalah ini, supaya yang percaya ya silakan, yang tidak ya silakan. Apakah perjalanan jasadi, apakah perjalanan rohani dan sebagainya. Supaya jangan bertengkar, maka saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang perlu dipercayai, ada yang boleh percaya, boleh tidak. Jadi yang wajib dipercaya satu, bahwa Nabi melakukan Isra, Nabi melakukan Mi'raj. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah sholat 5 waktu. Itu yang wajib dipercayai. Tetapi apakah 5 waktu itu setelah bargaining dengan Tuhan, tawar menawar, ataukah setelah dimarah-marahin Nabi Musa suruh minta kortingan kepada Tuhan sampai 9 kali, itu mah boleh percaya boleh tidak, karena tidak menjadi murtad kalau orang. Karena apa yang diyakini, mana mungkin masa Nabi saya ditongor-tongor sama Nabi Musa suruh nganyang, memangnya Allah nggak tahu ya, masa nur Nabi Musa pangkatnya tinggi mana sih Allah sama Nabi Musa? Jangan-jangan ini hegemoni Israel, bang Yahudi untuk merendahkan umat Islam. Nabi aja bisa ditunjuk, nggak bakal mampu loh Muhammad. Aku aja umat Muslim sekali nggak sholat paling 50 kali sehari. Seneng nganyang dulu. Mana mungkin Nabi Muhammad menawar kepada Allah? Nabi Muhammad itu adalah orang yang sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah nawar kok. Nggak mungkin. Jadi kalau itu mana? Ya percaya silakan, tidak juga tidak apa. Yang penting dipercaya adalah sholat 5 waktu. Kiblatnya menghadap Ka'bah. Harus wudu dulu. 5 waktu itu terdiri dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang wajib dipercayai. Kemudian rokaatnya wajib dipercayai. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu yang wajib dipercayai. Adapun apa namanya bertemu dengan para nabi-nabi, kemudian sholat berjamaah, ini ada satu kritikan. Di langit ketiga itu dengan Nabi siapa ketemunya tuh? Nabi Zakaria ya? Itulah. Jadi beliau sholat di Masjid Aqsa dengan para nabi semuanya nih. Nah, ketika di langit ketiga, Jibril ngetok pintu, ya kan gitu. Ya kita nggak usah berimajinasi lah, nanti jadi makin jauh. Nanti langit ada pintunya, grendelnya segede apa? Ya kan, ya itu. Nah, kemudian siapa kamu? Ana Jibril. Sama siapa? Abdul Salih ibni Salih Muhammad bin Abdullah. Silakan masuk. Begitu ketemu, oh kamu Muhammad. Dia nanya, jadi kamu sudah betul jadi nabi? Iya. Kok nanya? Tadi katanya sholat berjamaah. Nah, ini jadi artinya bahwa ada beberapa hal yang semacam itu. Jadi nanti ada kajian khusus itu bahwa ada satu tren namanya rihlah samawiyah. Jadi perjalanan langit menjadi satu model sastra pada zamannya. Apakah itu Risalatul Ghufran Abu Ala Al-Ma'ari juga ceritanya juga perjalanan langit. Kemudian Dante Alighieri juga itu pendiri pertama, peletak pertama bahasa Italia resminya, ya itu mencari kekasihnya Petrus di langit ke-7, menemu dengan malaikat-malaikat yang bersayap-sayap. Itu sama seperti misalnya sampai pada Flash Gordon terakhir cerita lanjut itu. Nah itu apakah itu semacam itu? Cuman di kitab Bukhari itu sendiri bahwa kisah Isra Mi'raj itu adalah hikayat. Ya, hikayat itu artinya ya cerita gitu. Jadi artinya bagi saya
tidak percaya nggak ada masalah, percaya juga nggak ada masalah, silakan saja. Yang penting yang kita percaya Isra adalah benar, Mi'raj adalah benar, hasilnya sholat lima waktu. Apakah proses tawar menawar tepat langsung, ya itu terserah. Jadi begini, Nabi Adam itu manusia pertama atau bukan, terserah. Anda yakin ya silakan, tidak murtad, tidak kafir. Kalau Anda tidak yakin sebagai manusia pertama juga silakan, tidak murtad, tidak kafir. Yang penting Adam adalah Nabiullah. Nabi Adam makanya daging mentah atau daging matang? Kalau daging matang digoreng atau dibakar? Kalau dibakar kapan dia bisa menemukan apinya? Kalau digoreng pakai minyak apa? Minyak sawit apa? Dibikin di mana? Pabriknya di mana? Menjadi masalah. Kalau itu masalah peradaban, masalah antropologi, kajian-kajiannya. Jadi yang penting adalah Nabi. Ya kan begitu? Dan tempatkan surga. Seperti itu saja. Nah, ketika istri melahirkan, yang bidani siapa? Ya kan begitu. Nah, itu adalah hal yang, jadi ada yang boleh dipercaya, ada yang harus percaya, ada yang boleh percaya juga boleh tidak, supaya kita jangan bertengkar. Tolong umat Islam jangan saling mengkafir-kafirkan. Kalau beda kafir ini berarti bukan kita tidak percaya kepada Nabi. Yang kita ragukan apa betul Nabi mengatakan begitu, ya kan? Ya, seperti itu masalahnya. Jadi menghindari jangan sampai masalah Isra Mi'raj ini menjadi persoalan yang sangat sangat rawan, lalu akhirnya menjadi pertengkaran. Karena bagaimana ini akibatnya, sampai masjid saja beda kok. Saya nih pernah masuk berjamaah, melotot semua matanya ini. Ya salah apa? Nggak usah disebutin masjidnya ya. Barangkali saya sendalnya nggak dilepas, enggak saya lepas. Barangkali saya nggak pakai topi, topi. Barangkali kancing terbuka, enggak. Pada melotot semua, seperti tidak suka. Saya pun keluar, karena mereka bajunya putih semua, saya pakai batik. Ya, ada lagi yang dicuci lagi, sampai sholat saja beda satu yang lain. Apakah seperti ini hasil Isra Mi'raj itu? Ini menjadi persoalan sesungguhnya. Mereka mengatakan Nabi begini, kayak sok tahu, kapan pernah ketemunya? Kita sama-sama tidak tahu. Ini juga katanya, mana yang benar bagaimana kita tidak tahu. Oleh karena itu, apapun yang kau yakini, kalau Anda yakinnya digoyang-goyang, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak goyang-goyang. Orang yang baca basmalah, ya silakan. Yang tidak, langsung alhamdulillah rabbil, ya nggak ada masalah. Itu sampai di Mekah saja dulu. Itu sholat itu ada 4 imamnya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali 4. Baru setelah Wahabi menang, kepret itu bersatu, nggak ada begitu. Baru sampai sekarang satu. Jadi seperti itu persoalannya. Jadi apakah Isra Mi'raj ini seperti itu? Jadi artinya yang jadi persoalan, sholat itu sendiri dikaitkan bukan dengan bulan, tetapi dengan matahari. Bulan puasa, mulai puasa pakai bulan, tapi buka puasa mulai imsaknya berdasarkan matahari digabungan. Ini dua-duanya semacam ini, betul nggak? Iya. Ya kan begitu. Nah. Oke, sekarang kembali. Ketika orang itu ada di luar planet bumi, kiblatnya kemana? Andai kan di sana. Nah, ini jadi persoalan. Jadi ini sesungguhnya bahwa kalau saya melihatnya Isra Mi'raj ini, sholat ini, ibadah sholat ini adalah ibadah yang bertujuan betul-betul ingin membangun komunikasi yang intensif antar umat Islam. Nggak terbangun satu persatuan, dan akhirnya menjadi perpecahan. Jadi akhirnya persoalan dimensi waktu yang relatif semacam itu, maka tidak aneh bahwa ada yang lebih hebat lagi, Nabi Sulaiman bisa memindahkan
istananya Balkis dari Sadu Ma'rib ke Ursalim Al-Quds. Bayangkan, itu kalau Isra kan sendirian, ini mangga. Batanya dicoplokin satu persatu, tehnya satu persatu, digotong ke sana, dibangun lagi, gitu. Dalam sekejap, ya. Begitu sudah selesai, diajak Balkisnya, ahadha arsyuki. Balkis, apakah ini istanamu? Qala ka'annahu huwa. Kayaknya ini. Kayaknya. Oh tidak, ka'anna itu bukan kayaknya, yakin maknanya. Jadi ka'anna yufidu makna tahqiq. Ya betul ini istana saya. Mana mungkin orang samar sama rumahnya. Kalau Pak Haji Fuad, saya tunjukkan istrinya. Apakah ini istrimu? Kayaknya iya. Langsung udah cerai. Tidak mungkin masa rumahnya bisa ini. Nah, saya kira kita semua cerita. Suatu hari, ini akan dimensi waktu, Pak. Ada seorang teman-teman gitu mandi di sungai. Ya. Katakanlah sungai Cimanuk lah. Ada seorang teman yang mandi itu selulup ya, nggak nongol-nongol. Akhirnya temannya kan ketakutan, ini kemana nongol? Sampai ngundang tim dan sebagainya, pakai jarum segala nggak ketemu. Ini kemana? Akhirnya mencari nggak ketemu sampai 3 jam lamanya. Wah, dia makan buaya barangkali. Ternyata setelah 3 jam dia nongol dari sungai ini. Dia nanya, iya, ada apa banyak orang di tanggul? Ya gara-gara kamu nih, kamu ngilang. Dia kemana kamu perginya? Oh iya, kemana? Nah di situ dia bercerita bahwa dia ketemu dengan perempuan cantik, dia godain, dikintilin, ternyata anaknya raja. Sampai di kerajaan, akhirnya bapaknya setuju, ya sudah silakan mau harus dikawinkan. Ya jadi putra mahkota kan gitu di negara raja. Sampai istrinya hamil, sampai disunati anaknya. Nah kata raja, ini kerajaan buat kamu semuanya, silakan kamu mau kemana saja silakan. Cuman satu, ini kamar kamu tidak boleh masuk dengan alasan apapun. Kenapa? Pokoknya tidak boleh masuk. Pokoknya tidak boleh masuk. Yang silakan. Nah, di tengah dia hajatan sunatan anaknya itu, yang umur 6 tahun itu, dia penasaran, dia ada apa di kamar ini nih, nggak boleh masuk. Dia masuk. Begitu masuk, nongol dari sungai tadi. Artinya bahwa ini pengalaman seseorang di luar kesaktian, ya pernah ngalami, ya itu dia bebas dari waktu selama 3 jam sama dengan dia itu kawinan sampai nyunati anaknya. Nah makanya berapa banyak perbedaan waktu itu, bahwa ayam di sisi Allah dengan ayam sisi manusia itu perbedaannya adalah kana ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu harinya Allah itu sama dengan 50 alfi sanatin, 50.000 tahun. Itu satu hari. Visitati ayam. Jadi proses terjadinya alam semesta ini adalah 3 fase. Satu fase itu 50.000, berarti kalau George Lemaitre sendiri dalam teori Big Bang itu 14 miliar tahun yang lalu, kemudian bumi kita mulai ada kehidupan adalah 4 miliar yang lalu sampai sekarang ini. Maka ya kira-kira begitulah fase itu, masalah waktu itu. Kemudian yang kedua, bahwa waktu yang sesungguhnya itu adalah ada pada diri kita sendiri, ada pada tembok yang namanya waktu yang artifisial. Dan waktu yang ada pada diri kita sendiri itu bisa berjalan cepat, bisa berjalan lambat. Ketika kita sedang bahagia biasanya cepat. Kalau kita lagi susah di penjara rasanya
lama sekali. Ini terjadi pada orang-orang yang dihidupkan kembali akhirat. Kam labithum qala labithnu yauman au ba'da yaumin. Orang umurnya 80 tahun, dia meninggal, ditanya berapa lama kamu hidup di dunia? Ya sehari 2 hari lah. Jadi disitulah ada perbedaan waktu yang hakiki adalah waktu yang pada diri kita sendiri. Saya kira nanti kita diskusikan panjangnya lebih jauh, kita akan nanti kita buka forum tanya jawab dan sebagainya. Oke, segitu saja dulu Pak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.